Assalamualaikum Sobat Islam. Terbaru kabar pesulap merah Marcel Radipal versus Gus Samsudin Jadab dari Padepokan Nurjat Sejati yang memasuki babak baru dan siap adu pembuktian kebenaran di pengadilan usai tim kuasa hukum Gus Samsudin melaporkan Marcel Radipal baru-baru ini. Gus Samsudin yang akhirnya melaporkan seorang Marcel Radipal ke pihak hukum terkait sejumlah tuduhan hingga maraknya dugaan penipuan yang terjadi di media sosial saat ini. Sementara inilah tanggapan para tokoh pengamat hingga bisa memprediksi siapa yang akan menang di pengadilan bila nanti tiba saatnya pembuktian. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Maka kata Samsudin, saya terpaksa menggunakan keris petir. Saya terpaksa menggunakan trik seolah-olah penyakit itu keluar. Karena saya ingin dia percaya bahwa santet itu keluar. Salahnya bukan di saya, Pak Hakim, tapi pasien. Itu, Samsudin akan menang di pengadilan. Nah, tentu saja ini nanti yang saya harapkan pihak Majelis Ulama Indonesia ikut andil dalam menyaksikan ini. Apakah metode pengobatan dari Samsudin Jadab ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama kita, dalam syariat agama Islam? Kembali panas perseteruan Marcel Radipal dengan Gus Samsudin usai pelaporan pihak hukum oleh tim kuasa Gus Samsudin. Datang dari Ustadz Rezki Maisa Putra yang mendukung apa yang dilakukan oleh pihak Gus Samsudin Jadab untuk melaporkan Marcel Radipal karena nanti di persidangan tentu saja ada pembuktian yang ingin kita semua tahu, terutama masyarakat melihat aksi-aksi Gus Samsudin Jadab, baik gerbek dukun santetnya apakah itu real atau nyata, sebab terkadang Gus Samsudin menyatakan itu settingan dan terkadang menyatakan seolah itu adalah real. Selanjutnya terkait pengobatan, tentu saja masyarakat ingin mengetahui trik-trik pengobatan yang menurut Marcel Radipal itu hanyalah trik sulap belaka, yang mana sebetulnya Marcel Radipal memang sangat ingin sekali melaporkan Gus Samsudin, namun ditolak kepolisian, kata Ustadz Rezki. Hingga banyaknya yang memprediksi Marcel akan dengan mudah di pengadilan sebab Marcel akan bisa membuktikan pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin yang diduga adalah sebuah trik belaka kalau pembuktian nanti jadi di pengadilan. Nah, tentu saja ini nanti yang saya harapkan pihak Majelis Ulama Indonesia ikut andil dalam menyaksikan ini. Apakah metode pengobatan dari Samsudin Jadab ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama kita, dalam syariat agama Islam? Maka untuk itu saya sangat mendukung sekali ketika Samsudin Jadab ini membawa kasus ini ke hukum yang pernah merasa ditipu oleh Gus Samsudin Jadab, maka ini adalah kesempatan untuk melaporkannya. Sementara pendapat berbeda datang dari Mahesa Al-Bantani, dari tokoh yang biasa mengkaji hal secara mendalam, menyampaikan kalau nanti di pengadilan Samsudin akan memberikan pengakuan pada hakim, saya menggunakan alat itu karena yang datang ke saya sudah meyakini itu santet. Otomatis saya menggunakan trik untuk mencabut belief sistem atau keyakinan. Lalu kalau Samsudin nanti di pengadilan ditanya siapa yang dirugikan dengan pengobatannya dan mana orang yang sudah ditipunya. Benar sampai ke pengadilan, pastikan Samsudin diminta keterangan sama hakim. Jawaban Samsudin simple, Samsudin. Pak Hakim kok nyalain saya? Pasien itu sudah datang membawa keyakinan dirinya disantet. Seandainya saya bacain Fatihah doang, dia tidak akan terpengaruh. Maka kata Samsudin, saya terpaksa menggunakan keris petir. Saya terpaksa menggunakan trik seolah-olah penyakit itu keluar. Karena saya ingin dia percaya bahwa santet itu keluar. Salahnya bukan di saya, Pak Hakim, tapi pasien. Itu, Samsudin akan menang di pengadilan. Ya, semoga pengacaranya Samsudin lihat video saya. Selamat bekerja, Pak. Dalam konteks Gus Samsudin, apakah beliau bisa disebut penipu? Maka belum bisa. Sebelum ada orang yang melaporkan, lalu ada gak yang melaporkan Gus Samsudin? Kan tidak ada. Maka kita tidak boleh mengatakan Gus Samsudin sebagai penipu karena konsekuensinya adalah hukum yang berlaku di negara kita, kata Mahesa Al-Bantani. Maka dalam konteks Samsudin, apakah Samsudin bisa disebut penipu? Belum bisa sebelum. Ya, paham ya nih kawan-kawan ya? Kita harus keras. Sebelum ada orang yang melaporkan. Nah, ada nggak orang yang melaporkan Samsudin? Kan tidak ada nih. Maka tidak boleh kita menyebut Samsudin sebagai penipu. Konsekuensinya adalah hukum yang berlaku di negara kita. Maka untuk itu saya sangat mendukung sekali ketika Samsudin Jadab ini
membawa kasus ini ke hukum. Yang pernah merasa ditipu oleh Bu Samsudin Jandap, maka ini adalah kesempatan untuk melaporkannya. Demikian pendapat dari Ustadz Rezki Maisa Putra yang mendukung bila Mas Heradipa dilaporkan pihak Bu Samsudin karena semua akan terbuka di sana nantinya. Juga pendapat dari Mahesa Al-Batani yang tidak mendukung siapapun namun mengatakan Bu Samsudin akan kuat jika beralasan sebab pasiennya meyakini santet, hingga Bu Samsudin menggunakan trik untuk menghancurkan keyakinannya. Lalu siapakah yang nanti akan menang di pengadilan bila itu terjadi? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar di bawah. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.